Oke, sahabat Elite Academy dan AWM Elite Internasional ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat AWM Elite Internasional ya dan juga Elite Academy ya. Selamat malam Pak Mislan. Selamat malam. Ya, tamu kita malam hari ini tentunya Anda sudah tidak sabar lagi teman-teman sekalian ya. Beliau adalah komisaris daripada PT AWM Elite Internasional. Apa kabar malam hari ini Pak Mislan? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik. Oke, syukur alhamdulillah. Dan semoga semua teman-teman sekalian semua dalam kondisi sehat dan tentunya tetap semangat ya. Tentunya kita semua sudah tidak sabar lagi ya malam hari ini untuk mendengarkan ya bagaimana kisah daripada seorang komisaris kita yang hari ini memegang kendali untuk PT AWM Elite Internasional ya yang sebentar lagi akan menjadi sebuah perusahaan raksasa di Indonesia ya. Oke, kita kenalan lebih dalam dengan komisaris kita Bapak Mislan ya. Bagaimana Pak kabar nih Pak? Sudah berapa lama ada di ibu kota nih Pak Mislan? Oke, saya buka dulu Pak Jun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Teman-teman semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Elite Academy yang sudah mewadahi pada malam hari ini kita ya untuk sharing ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi dan motivasi tentunya Pak Jun. Terima kasih buat GM kita ya, selamat ya. Mudah-mudahan bekerja lancar, sukses, besarkan AWM Elite Internasional. Amin. Ya. Amin. Ya mungkin begitu Pak Jun. Oke, ya? Baik. Ya tentunya kita ingin kenal lebih dalam malam hari ini dengan Pak Mislan ya. Ngomong-ngomong nama lengkap Bapak siapa nih Pak? Oke, nama lengkap saya itu hanya Mislan. Hanya Mislan? Hari Kamis pas terang bulan. Oh gitu, waduh. Berarti mungkin singkatan kali ya? Iya betul. Pas hari Kamis, pas terang bulan, luar biasa. Mudah-mudahan bisa menerangi nih Pak Jun. Amin. Menerangi teman-teman kita yang gelap-gelap nih Pak Jun. Amin, oke. Baik, ya. Amin. Oke, boleh cerita sedikit Pak Mislan. Pak Mislan sebenarnya asli mana nih Pak Mislan? Mungkin teman-teman banyak belum tahu nih Pak. Ya, kebetulan asli saya ini Pak Jun dari Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu tepatnya di Riau, Pekanbaru. Riau, Pekanbaru ya. Nah, saya domisili Pekanbaru. Tapi terkadang istri saya di Jawa Tengah, jadi saya bolak-balik Pekanbaru, ya, kemudian Jawa Tengah, seperti itu Pak Jun. Oh, kalau orang tua Pak Mislan? Oke, orang tua saya itu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi perjalanan Pekanbaru itu ke Kabupaten Kepulauan Meranti itu lebih kurang 6 jam. 6 jam ya? 6 jam. Oke. Baru nyampe. Jadi naik kapal, naik bus, kapal lagi, kemudian baru naik getek itu baru nyampe. Oh gitu ya? Oke, luar biasa. Lalu ngomong-ngomong kalau boleh tahu sedikit nih Pak Mislan, latar belakang keluarga apa nih Pak? Ya, kalau boleh tahu sedikit nih. Ya, kalau latar belakang keluarga saya kebetulan bapak, ibu, seorang dulu pedagang kecil dan kemudian juga seorang petani. Jadi kadang sore ya kan, petani kadang siang pedagang kecil. Dulu sempat tuh Pak Jun, orang tua ikut jualan kopi dulu zaman dulu Jadi saya sebut nggak sebut mereknya, tetapi yang jelas saya sempat ikut jualan kopinya waktu itu. Seperti itu Pak Jun. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Pak Mislan, ya kita ingin tahu gambaran keadaan Bapak pada saat di masa kecil dulu Pak, pas masa sekolah lah ya. Kita ingin tahu nih pada saat itu gimana kondisi Bapak waktu itu, hidupnya senang, susah atau gimana nih Pak? Boleh cerita sedikit Pak? Iya. Kalau pada saat dulu saya sekolah, ya itu sangat, kalau saya bilang sangat pas-pasan Pak Jun. Dulu kalau mungkin di luar sana orang sudah pakai payung, tetapi kalau saya masih pakai daun pisang itu kalau pergi sekolah. Nah, namanya di desa ya. Jadi saya harus bersyukur juga punya orang tua yang terus support meskipun keadaan kita bukan keadaan terlahir dari orang kaya dan sangat sederhana, tapi saya bersyukur punya orang tua yang sangat luar biasa yang selalu mendukung saya. Selalu mendoakan saya. Mudah-mudahan doanya dia bisa menjadi ridhonya dia sehingga saya mudah-mudahan lancar gitu Pak Jun. Harapan saya seperti itu dan sampai sekarang alhamdulillah. Nah, sekalian kita ingin tahu juga nih ya teman-teman sekalian, Pak Mislan kalau pendidikannya latar belakangnya apa nih Pak? Kalau pendidikan saya kebetulan sarjana muda IT ya. Jadi saya dulu pernah juga sempat jadi asisten dosen waktu itu pada zaman masih baru selesai kuliah. Nah, tetapi saya lebih memilih bagaimana saya bisa menjadi pengusaha muda, bisa keliling Indonesia. Itu niat saya. Luar biasa ya. Jadi dari dulu memang beliau ini punya cita-cita untuk berkeliling Indonesia menjadi seorang pengusaha ya. Ngomong-ngomong Pak Mislan pernah bekerja? Kebetulan dulu ya sebelum saya kuliah Pak Jun, saya cerita dulu before
kuliah. Jadi saya itu merantau ke Pekanbaru sejak 2008. Oh, oke. 2008 ternyata saya pertama saya kerja itu seorang jadi salesman. Oh, oke. Sales apa boleh tahu? Sales waktu itu ada alat penghemat listrik ya. Kemudian ada juga kayak kompor ya, jadi kita itu tiap hari door to door. Jadi dari rumah ke rumah tiap hari itu yang kita kerjakan selama 6 bulan. Nggak kuat jadi sales, ya kan? Akhirnya saya merasa sepertinya bukan ini masa depan saya. Ternyata saya pindah kerja, ternyata lebih luar biasa lagi kerjanya jadi dosmir. Apa itu dosmir? Tukang cuci mobil gitu. Jadi perjalanan hidup saya 2008-2009. Jadi benar-benar saya nikmati. Dari dosmir itu saya sedikit bagaimana bisa saya mandiri untuk kuliah, ya. Jadi pagi sampai sore kerja tukang cuci mobil, kemudian lanjut malam saya kuliah. Jadi benar-benar saya sisihkan waktu itu. Kalau kita bicara waktu gaji Pak Jun itu sangat, waktu itu pada zaman itu 600.000 per bulan. Per bulan ya. Karena catering sudah bersih lah gaji kita di situ. Tapi alhamdulillah berkat kita mungkin niatnya baik, ingin bisa mandiri. Jadi tiap hari saya nyuci mobil pengusaha. Kemudian saya dapat tips kadang 50.000. Nah dari situ saya hidup menyisihkan uang untuk bagaimana kuliah. Nah jadi saya melihat orang tua saya masih pas-pasan, saya pikir saya punya adik perempuan. Saya 3 bersaudara. Saya punya adik perempuan yang harus kuliah nanti setelah tahun depan gitu. Kira-kira begitu. Jadi saya mengalah. Saya mengalah untuk bagaimana adik perempuan saya bisa kuliah terlebih dahulu. Luar biasa ya sahabat sekalian. Anda tadi udah dengar sekali bagaimana perjuangan seorang Pak Mislan waktu masih muda dulu. Tapi sekarang masih muda juga loh. Coba kita tanya, umurnya berapa Pak Mislan? Umur hari ini 32 tahun. 32 tahun, bayangin saya dengan saya itu 10 tahun bedanya ya. Jadi sudah lebih muda 10 tahun Pak Mislan ya. Jadi kita udah dengar Pak Mislan ternyata dari kecil sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan berkorban agar adiknya bisa kuliah teman-teman sekalian ya. Nah, selanjutnya Pak Mislan, gimana cerita perjuangan selanjutnya setelah bekerja itu Pak Mislan? Iya. Setelah bekerja ini saya waktu masih sebagai tukang cuci mobil, kemudian saya punya tips tadi, saya kumpul, saya buat usaha cucian kecil-kecilan, cucian motor. Cucian motor. Nah, berawal dari cucian motor yang saya percayakan orangnya. Saya masih bekerja, tetapi cucian motor saya jalan juga gitu. Kira-kira begitu. Nah, kemudian selanjutnya saya nambah usaha lagi yang namanya kalau di Pekanbaru itu ada buat rumah makan Padang lah gitu. Jadi harga 7.000 per piring dan sebagainya. Saya partner sama teman-teman, tapi semua yang saya kerjakan itu yang luar biasanya gagal Pak Jun. Gagal, bukan sukses tapi gagal. Nah, gagal dari sisi keuangan ya. Gagal. Mungkin cash flow-nya kita masih namanya masih belajar waktu itu. Tentu kita harus terus belajar lagi. Tapi saya tidak pernah menyerah gitu. Orang yang tidak maunya terus belajar meskipun ini mungkin pelajaran. Saya ambil hikmahnya di balik kejadian itu. Luar biasa ya. Jadi sahabat sekalian bisa dengar sendiri tadi bahwa Pak Mislan ternyata sudah mengalami kegagalan bisnis yang berulang ya. Tapi tentunya saya secara pribadi juga meyakini bahwa dalam sebuah bisnis tidak ada istilah gagal. Karena secara finansial mungkin belum didapatkan, tapi pengalaman, penggemblengan mental itu tidak ada nilainya teman-teman sekalian. Jadi ternyata semua pebisnis mengalami itu ya, dan ternyata Pak Mislan juga mengalami ya. Nah, kita lanjut terus nih Pak Mislan. Kira-kira kemudian gimana ceritanya kok bisa tertarik dalam dunia pemasaran jaringan atau bisnis jaringan? Atau waktu itu dikenalkan atau gimana ceritanya? Jadi ketika saya waktu itu 2008-2009 masih kerja, saya disonding teman-teman pelaku network marketing. Jadi saya melihat teman-teman saya itu kok masih muda gitu kan, bisa pakai mobil gitu kan. Jadi saya pikir saya harus belajar bagaimana caranya mendekati orang-orang ini. Nah, pada zaman itu masih menggunakan BlackBerry waktu itu. Dan jujur, seorang saya waktu masih tukang cuci mobil ingin membeli BlackBerry itu nggak bisa teman-teman. Bisa bayangin bisa bayangin. Jadi saya bagaimana dapat hasil tambahan. Nah, saya juga kerja bagaimana sebagai freelance lah, jual tiket pesawat, menservis teman-teman yang mungkin cari tiket murah dan sebagainya. Itu yang saya kerjakan waktu itu. Kuncinya waktu itu saya ketemu orang network marketing itu gara-gara saya di warnet waktu itu
apa yang saya ketik masih ingat banget ya, cara menjadi orang kaya. Wow, luar biasa ya Pak Mislan, cari cara menjadi orang kaya. Cara menjadi orang kaya. Oke. Itu hanya bisnis Pak Jun. Waktu itu ya. Saya baca referensi di warnet waktu pada zaman itu. Betul. Itu hanya menjadi pembisnis. Pembisnis ya, oke. Bukan karyawan atau yang saya lakukan waktu itu. Betul. Sehingga saya harus melakukan upgrade diri dari tukang cuci mobil, berkenalan dengan pengusaha-pengusaha tersebut. Apa ya istilahnya sok deket dan sebagainya, ramah dengan akhirnya mereka enak ngasih tips-tips bagaimana kita bisa berubah, kira-kira begitu. Betul. Ada salah satu yang saya jumpai nomor di Google itu, akhirnya ketemulah seorang mentor yang waktu itu saya pelan-pelan belajar Pak Jo. Pelan-pelan belajar. Nah, dari Google saya dapat nomor itu sehingga saya belajar banyak tentang network marketing. Oke. Dan terjun ya akhirnya Terjun akhirnya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kita belajar ternyata memang Pak Mislan sejak mudanya mindsetnya adalah mindset pengusaha ya, dan tidak banyak anak muda yang punya mindset seperti Pak Mislan ya, dari muda sudah punya mental pengusaha seperti itu ya. Jadi kita beruntung nih punya komisaris yang bukan sekedar baru mau mulai usaha saat ini, tapi ternyata dari dulu, dari zaman mudanya nih saya baru tahu juga beliau ternyata udah memulai sebuah usaha dan sudah menikmati, mencicipi yang namanya kegagalan, yang adalah sebuah fase yang normal dalam membangun usaha ya Pak Mislan ya. Betul sekali. Oke, nah lanjut nih Pak Mislan. Iya. Terus kenapa kok akhirnya join dalam bisnis jaringan Pak? Iya. Boleh cerita sedikit Pak, apa yang membuat Bapak tertarik akhirnya dalam bisnis jaringan? Karena namanya bisnis kan banyak bisnis ya. Betul. Tapi kenapa kok akhirnya memilih bisnis jaringan? Ya, mungkin alasan saya memilih dunia network marketing atau dunia jaringan, mungkin teman-teman lingkungan saya itu banyak nggak seneng yang namanya dunia jaringan atau dunia network marketing teman-teman. Tetapi saya melihatnya itu bukan sisi negatifnya, tetapi saya lihat sisi positifnya, di mana seorang pelaku network marketing mereka bisa income-nya tuh begitu cepat sekali gitu Pak Jun. Saya melihat ada yang sudah 2 tahun mereka sudah bisa beli rumah, mereka sudah menggunakan mobil, ya kan. Waktu itu zamannya Mitsubishi Lancer itu lagi top-topnya waktu itu, masih muda, direnov ya kan, maksud saya dimodifikasi mobil itu jadi wah banget waktu itu. Nah sementara saya dengan kondisi yang tanda kutip masih pas-pasan, ya itu merasa nggak sanggup gitu untuk membeli, jangankan berpikir membeli, ya kan, berpikirnya rasanya nggak sanggup waktu itu karena belum menemukan caranya. Tetapi saya melihat di dunia network marketing atau dunia jaringan banyak sekali kita diajarkan cara percepatan income hanya ada di dunia network marketing atau dunia jaringan Pak Jun. Oke, luar biasa ya sahabat sekalian. Tadi udah dengar bahwa ternyata Pak Mislan sudah menyadari bahwa percepatan income itu ada di bisnis jaringan ya, karena di tempat lain tidak bisa didapatkan gitu ya. Nah, kalau boleh sedikit cerita nih Pak Mislan. Jadi selama menjalankan bisnis jaringan, boleh tahu nggak nih sedikit ini bocoran buat teman-teman, prestasi apa yang udah Pak Mislan raih, kemudian apa yang sudah Bapak raih selama dalam bisnis jaringan Pak? Boleh cerita sedikit nih Pak, nggak apa-apa buka-buka. Siap Pak Jun, terima kasih. Jadi ketika saya menggeluti dunia network marketing yang tadinya sudah diceritakan ke teman-teman saya, menceritakan bahwa network marketing itu sebuah percepatan income. Kemudian ketika saya menggeluti terjun di dunia network marketing atau dunia jaringan ini, ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya, yang pertama-tama itu saya harus memperbaiki mindsetnya saya dulu. Ya, kita tahu bahwa ya yang namanya orang sukses, dia harus ya tahu prosesnya. Ternyata dunia jaringan itu tantangan, rintangan yang kita temui itu dahsyat banget Pak Jun. Pertama adalah dibully orang, ya dijelek-jelekin, nggak mungkin kamu bisa seperti ini. Tapi alhamdulillah menikmati perjalanan tersebut, ya saya meng-upgrade diri. Saya lakukan waktu itu pertama sekali ya prestasi yang saya dapatkan yaitu sebelumnya ya motor saya itu waktu zaman itu 2009 ya. Saya masih pakai Shogun SP 2005. Bayangin ketika ngegas kalau ke kampus asapnya ngepul gitu ya. Sangat sudah tidak layak dipakai sebenarnya. Mau servis pun uang pasti pas-pasan. Tapi pada zaman itu saya dapatkan New Fiction waktu itu. Wah, senangnya luar biasa. Masih dapat motor, senangnya luar biasa. Kemudian dari Fiction, kemudian saya
upgrade diri lagi untuk belajar lagi di dunia jaringan, ikuti apa kata mentor, ya, ikuti prosesnya. Saya kalau bicara itu masih merinding saya. Kenapa? Nggak nyangka-nyangka, ya. Memang fasenya itu 2015, saya mobil pertama saya yaitu New Honda Jazz. Saya pakai. Itu hanya ada di dunia jaringan, teman-teman. Ya. Luar biasa. Makanya saya memikir, waktu itu masih umur berapa nih Pak kalau boleh tahu waktu itu? Masih 20-an. 20-an teman-teman sekalian. Teman-teman bisa bayangin nggak? Iya. Pak Mislan di usia 20-an tahun sudah punya mobil Honda Jazz loh. Ya kan tidak banyak loh anak muda yang masih umur 20-an bisa punya mobil Honda Jazz sendiri ya. Kecuali mungkin warisan ya. Tapi Pak Mislan luar biasa bisa mendapatkan dari bisnis jaringan. Betul. Apalagi nih Pak? Boleh ceritain Pak? Setelah Honda Jazz saya dapatkan, saya bekerja lagi, saya maksimal lagi. Bagaimana saya bisa upgrade diri seperti orang-orang yang mungkin hari ini dia inginkan mobil mewah atau rumah mewah, tetapi pelan-pelan saya mengupgrade diri untuk terus belajar. Tetapi semua itu ada ujian. Ya, setiap kita mau wujudkan sesuatu pasti ada tantangan, rintangan. Mau nggak kita mengikuti proses tersebut? Sakitnya, pahitnya luar biasa. Tetapi alhamdulillah proses itu juga saya mendapatkan lagi ada tingkatan mobil berikutnya, ada Agya, ada Pajero yang saya dapatkan. Kemudian dari itu dapat lagi ada BMW. Nah, ini yang menurut saya sebuah prestasi yang saya dapatkan. Semuanya itu tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Di network marketing saya pernah gagal. Gagal bukan sayanya ini ya, bukan perusahaannya gimana, tetapi berhenti. Wajar saya gagal karena saya berhenti, perusahaan terus berjalan. Begitu, jadi teman-teman sekali lagi kita dengar tadi ya, seorang Pak Mislan ternyata di umur 20-an tahun sudah bisa meraih begitu banyak hal dalam hidupnya ya, dan bukan hanya sekedar reward yang tadi sudah diceritakan, tapi ternyata saya dengar kabar Pak Mislan ini juga memiliki beberapa aset yang luar biasa ya, yang dihasilkan dari bisnis jaringan tentunya ya. Boleh cerita nggak Pak Mislan aset-aset apa yang bisa dimiliki dari bisnis jaringan di usia 20-an tahun ya? Iya. Teman-teman semuanya, mohon maaf ini bukan untuk menyombongkan, tetapi real saya dapatkan dari dunia network marketing itu ya salah satunya ya kontrakan, kemudian sarang wallet, kemudian cafe yang saya dapatkan itu hanya dari dunia jaringan atau network marketing. Nah, ini dahsyatnya dunia network marketing. Makanya saya bersyukur ya dari network marketing juga saya dapat rumah pelan-pelan ya. Itu yang saya miliki hari ini, termasuk kebun dan sebagainya. Itu hanya di dunia network marketing. Waduh, luar biasa ya sahabat sekalian. Anda tadi dengar sendiri nih ya, para milenial anak muda ya. Pak Mislan ini sekarang baru 32 tahun ya. Dan beliau pada saat usianya masih 20-an tahun sudah bisa meraih beberapa mobil, sudah punya rumah, sudah punya usaha dalam bentuk kontrakan, sarang wallet dan sebagainya ya. Tidak banyak teman-teman sekalian anak muda yang umur 20-an tahun bisa punya aset seperti Pak Mislan. Nah, ternyata rahasianya adalah bisnis jaringan ini bisa memberi Anda dan kita semua percepatan income yang luar biasa, dan Pak Mislan udah buktikan ya. Seperti itu. Nah, oke, kita ingin tahu lebih dalam lagi nih kepada Pak Mislan ya. Apa pengalaman yang nggak enaknya nih selama menjalankan bisnis jaringan? Yang paling terkesan nggak enak gitu loh. Yang paling merasa membuat Pak Mislan menjadi waduh, kok begini sih? Nah, gitu. Boleh cerita sedikit nih, Pak? Oke. Ini pengalaman pahit ya, yang saya pernah alami. Nah, Bapak Ibu semuanya mungkin pernah mengalami juga. Ya, tentu setiap orang pasti pernah mengalami ini, yang namanya pahit di dunia jaringan. Jadi saya cerita, pernah saya mengalami waktu itu, ya, saya roadshow. Kemudian ini bukan roadshow menggunakan pesawat, tapi menggunakan lewat darat. Saya melewati kebun-kebun, Pak Jo. Saya melewati kebun-kebun sawit semuanya, dan itu tidak ada lampunya waktu itu. Hujan gerimis, udah tengah malam, bisa dibayangin ya teman-teman semuanya. Itu saya berdua sama teman saya memikir waktu menggunakan map ya, dia menggunakan bahasa Inggris. Saya ikuti aja. Sudah di hutan di tengah malam, nggak ada listrik apa-apa, orang kiri kanan udah nggak ada. Saya terus melakukan perjalanan itu apa yang diucapkan sama Google Map ini tadi. Sampai kita itu menemukan jalan seperti lumpur. Bisa dibayangin. Mobil yang saya gunain itu sudah nggak bisa jalan, muter-muter karena masuk lumpur. Itu bagi kami apakah ini nyasar atau gimana? Tapi yang jelas gara-gara Google Map ini membuat kami
tersasar jauh dari kota. Bisa dibayangin nggak? Kita minta tolong sama siapa? Jaringan nggak ada. Oh gitu ya? Jaringan dia mungkin gara-gara mungkin jaringan itu hilang timbul, mungkin jadi kami nyasar ngikutin arah yang tidak jelas. Gitu. Yang lucunya ketika saya turun dari mobil itu karena mobil sudah tidak bisa jalan, mundur nggak bisa, maju nggak bisa, yang namanya di lumpur. Betul. Akhirnya kami turun. Tadinya teman saya bilang kita lihat lampu paling depan, ternyata ada senter, ya kan? Kita maju, kita lihat lambaikan tangan, orang itu nggak melihat kita. Pakai dim kita, akhirnya orang itu datangin ke kita. Sangat bersyukur masih ada orang yang di depan mungkin buruh sawit, saya nggak paham, tapi pada waktu itu dia bilang, kenapa Bapak lewat sini kan? Ini kebetulan kami yang jaga loh Pak, katanya. Kalau kami nggak jaga, mungkin Bapak sampai besok pagi akan tidur di mobil ini. Gitu ya? Wih, dahsyat banget saya bilang. Ini kami bilang yang khawatir saya namanya melewati kebun, kita nggak tahu ya, apakah rampok orang dan sebagainya, nyawa kita, kepala kita bisa dijual dan sebagainya. Itulah yang saya rasakan waktu itu. Nah yang lucunya lagi Pak Jun, sudah kita telepon mobil derek ya untuk menarik mobil kita dari mobil perkebunan tersebut, kemudian udah menemukan jalan yang benar. Tadinya mapnya itu Google Map bahasa Inggris berubah jadi bahasa Indonesia. Coba bisa bayangin kita ini diapain gitu? Apa dibawa sama makhluk halus ya? Saya nggak paham. Tapi yang jelas Allah sangat baik sama kami. Saya bersyukur waktu itu selamat. Kenapa? Ketika kami sudah menemukan jalan yang benar, ada orang yang menolong kami, itu bagi kami itu mungkin sudah takdirnya Tuhan menolong kami gitu. Ada tiba-tiba tengah malam ada orang, bisa bayangin. Ya kan? Di pikiran saya itu nggak mungkin. Tetapi tidak mungkin, terus berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kami ditolong. Ada orang nyetir center itu membuat kami bersyukur. Udah kebingungan mau ngapain. Nelpon nggak bisa, semua nggak bisa. Coba bisa dibayangin di tengah hutan loh. Di tengah hutan kita mau lakukan apa gitu. Nah seperti itu kira-kira. Pernah nggak Pak Mislan nih ada rasa pingin menyerah dari bisnis jaringan? Pernah nggak? Ada perasaan begitu? Ya. Kalau kita bicara dunia jaringan teman-teman semuanya ya, orang yang melakukan putus asa atau menyerah itu adalah orang yang gagal sebenarnya. Jadi saya belajar dengan mentor-mentor saya waktu itu, dengan upline saya waktu itu. Kalau mau sukses di dunia network marketing atau dunia jaringan, ya jangan pernah ada kata menyerah. Itu pegangan saya waktu itu. Apapun kendalanya, apapun tantangannya, ya, apapun rintangannya, teruskan, ya, teruskan perjuangan. Karena ingat orang-orang yang motivasi dalam hidup kita, siapa? Orang tua, ya kan? Orang tua yang selama ini bagaimana berjuang buat kita, kemudian bagaimana orang tua ingin anaknya sukses, ya kan, harapan mereka berdoa terus tiap hari, kemudian orang-orang yang kita sayang, istri, ya kan, nah inilah modal kita, ya kan, supaya kita jangan pernah menyerah teman-teman. Seperti itu. Luar biasa ya, sahabat sekalian, tadi kita sudah dengar bahwa seorang Pak Mislan ternyata juga fokus dengan orang-orang yang dicintainya ya, dan tentunya Anda juga ya. Dan kalau kita fokus dengan orang-orang yang kita cintai, maka apapun hambatannya, rintangannya, tidak pernah menyerah ya. Itu kata kuncinya seorang Pak Mislan ya. Nah, selain daripada reward yang Pak Mislan raih ya, baik berupa mobil, rumah, kemudian bisnis yang bisa dimiliki, pengalaman yang paling enaknya apa nih Pak? Selain materi ya tentunya ya, selain materi. Kalau boleh cerita nih kepada teman-teman, paling enaknya? Paling enaknya, ya, paling tidak terlupakan yang luar biasa ya. Selama saya mengerjakan dunia jaringan, ya, dulu niat saya Pak Jun, niat saya melangkah di dunia jaringan itu sederhana, simpel banget, ya. Dulu saya ibarat dari SD sampai SMA. Ibaratnya sudah disubsidi lah sama orang tua. Kemudian ya setelah saya tamat, kemudian saya mandiri, saya melangkah dunia jaringan, saya merasa bagaimana saya bisa membuat orang tua saya ke tanah suci. Itu dulu niat saya, sederhana banget kan. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, bersyukur kita kenal yang namanya dunia jaringan. Kenapa? Ya, saya pribadi merasakan hal yang tidak pernah saya rasakan di dunia konvensional. Itu sangat sulit. Ya, saya berangkatkan keluarga, satu keluarga itu ke tanah suci dari luar biasa ya. Dunia jaringan Pak Jun. Ini yang menurut saya sangat dahsyat. Menangisnya orang tua, menangis bahagia sama menangis kita nakal itu beda ternyata. Jadi itulah membuat saya
dunia jaringan itu ternyata begini. Yes, dahsyatnya bisa membuat orang tua ke tanah suci dengan hasil network marketing, teman-teman. Oke, luar biasa ya sahabat sekalian. Tadi udah dengar sendiri nih para anak muda dan milenial yang ada di Indonesia yang mendengarkan Zoom kita malam hari ini ya, bahwa ternyata seorang Pak Mislan di usia muda, beliau sudah bisa memberangkatkan orang tua bahkan sekeluarga ke tanah suci ya sahabat sekalian. Tidak banyak loh anak muda yang umurnya masih 20-an tahun loh, ingat ya 20-an tahun udah bisa memberangkatkan keluarga sekeluarga ke tanah suci hasil dari sebuah bisnis jaringan ya. Kalau kita mungkin usianya sudah tua wajar, tapi ini anak muda itu bisa melakukan itu ya. Kenapa? Karena ada percepatan income dari sebuah bisnis jaringan ya, dan itu luar biasa. Jadi bukan hanya kita bicara materi, tapi dengan adanya percepatan income yang luar biasa dari bisnis jaringan, ternyata seorang Pak Mislan itu bisa mewujudkan impian bukan hanya pribadi, tapi juga keluarga. Ya, luar biasa Pak Mislan ya. Saya salut dengan Pak Mislan karena luar biasa di usia 20-an tahun udah luar biasa banget ya. Nah, tentunya Anda jangan kalah ya, sahabat sekalian semuanya. Tentunya yang masih muda, yang masih banyak waktu untuk kerja keras, silakan lakukan bisnisnya ya. Nah, selanjutnya nih Pak Mislan. Gimana ceritanya kok akhirnya bisa ada AWM? Ya, boleh cerita sedikit. Nah, ini tercipta AWM ini juga sangat dahsyat Pak Jun. Ya, ternyata setiap orang, ya mungkin teman-teman semuanya pada Zoom pada malam hari ini merasakan hal yang sama. Kenapa? Yang namanya ujian, ya, yang namanya tantangan, yang namanya rintangan itu sebuah kepastian. Anda bisnis, Anda tidak bisnis itu sama saja. Semuanya pasti punya ujian. Nah, ketika itu 2022 awal ya, kami mengalami sebuah ujian yang luar biasa dahsyat ya. Saya bilang seperti roda kehidupan yang memang kita harus bangkit dari keterpurukan waktu itu. Ditambah lagi pandemi Pak Jun. Ya, kita tahu sendiri bagaimana banyak sekali pengusaha juga di luar sana drop omsetnya juga sangat dahsyat. Nah, kita malah mohon maaf salah satu orang yang masuk ke dalam zona yang kita pikir, mohon maaf ya, saya cerita aja, kita bilang itu legalitasnya sudah ada ya, masuk di dunia investasi nih ceritanya. Legalitasnya sudah ada, semua sudah ada, tetapi kita tidak tahu bagaimana niat dari seorang pemilik perusahaan tersebut. Ternyata ya, singkat cerita, perjalanan ini membuat kami sadar legalitas itu bukan modal kita percaya untuk diiming-iming ya, duduk diam dapat duit. Ya, tidak ada iming-iming instan kaya. Nah, ternyata waktu pandemi ya, namanya orang kalau udah kepepet mungkin peluangnya apa saja yang membuat dia yang penting aman dulu dari regulasi. Kita regulasinya sudah aman nih ceritanya. Kemudian orang-orang yang disponsori ya, mungkin sponsor-sponsor sangat meyakinkan kami, melibatkan media dan sebagainya. Nah, waktu itu ya Februari kita kena ujian yang luar biasa. Kalau bicara angkanya tanda kutip mungkin ya, dari grup kami itu miliaran. Saya nggak perlu sebut detailnya, tetapi miliaran. Akhirnya ya terciptalah bagaimana kami bisa merecovery. Artinya kami ingin teman-teman, sahabat, tim-tim kami ini bisa merecovery dengan cepat ya. Saya berpikir itu harus ada menggeluti dunia jaringan. Terciptalah AWM. Bersama dengan direktur utama kita yaitu Bapak Waldi. Beliau sangat muda tetapi otak sangat brilian Pak Jun. Yang dia punya konsep yang sangat dasar. Saya percaya sama beliau. Karena apa? Karena selama program-program yang beliau create itu sangat bagus, sangat benar-benar prospecting banget gitu. Kalau kita kerjakan bareng-bareng. Begitu kira-kira Pak Jun. Terciptalah AWM. Luar biasa sebagai ya. solusi untuk bangkit gitu. Jadi teman-teman sekalian tadi udah dengar sendiri bahwa ternyata AWM tercipta dari sebuah keputusan yang sedikit keliru, yang merupakan pengalaman tentunya ya. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata orang sukses ya di dunia apapun, dimanapun gitu ya, ternyata perlu juga mengalami yang namanya pengalaman ya. Pengalaman itu biasanya muncul daripada keputusan-keputusan buruk yang mungkin pernah kita alami ya kan. Jadi dan sukses biasanya tercipta karena ada keputusan yang baik dan tepat yang kita bisa lakukan. Tapi semuanya bersumber dari pengalaman dan keputusan buruk yang pernah terjadi. Dan ternyata seorang Pak Mislan, komisaris kita, ternyata juga pernah mengalami yang namanya pengalaman buruk tadi. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran tentunya buat beliau untuk membangun bisnis ke depannya lebih baik lagi ya. Dan tentunya AWM hadir adalah merupakan
penyelesaian daripada pengalaman buruk yang pernah dilalui oleh seorang Pak Mislan ya. Yes. Nah, saya dengar kabar nih Pak Mislan, ternyata AWM ini begitu mudahnya ya mendapatkan jalannya ya, terutama untuk mendapatkan izin, legalitas, kemudian produk dan segalanya seperti dimudahkan. Ya, boleh cerita sedikit Pak? Iya. Makanya AWM hadir itu ya, niat kami pertama mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk kita bangkit. Ya. Dengan tim-tim saya, bukan berarti mereka ikut semua, tidak, tetapi ada memang tipikal yang trauma dan sebagainya. Tapi saya mau pesan dulu kepada teman-teman ya. Saya bilang bahwa trauma itu tidak membuat kita bisa mendapatkan sebuah solusi. Trauma itu juga tidak bisa membuat kita bahagia. Kalaulah trauma itu bisa bikin kita recovery, uang kita bisa kembali dan sebagainya, saya orang pertama mau trauma juga ikut-ikut mereka. Tapi pesan buat teman-teman yang mungkin hari ini masih ragu dengan AWM dan sebagainya, saya bilang hilangkan kata trauma dalam hidup Anda, ya terus bergerak. Tetapi perjalanan AWM ini juga sangat unik ya. Kenapa? Dengan hadirnya ya mungkin pertolongan Tuhan bisa mendapatkan produk yang sudah dengan ada BPOM-nya, halalnya, ya kemudian perizinnya. Perizinannya itu benar-benar sangat ini mungkin pertolongan Tuhan terhadap AWM, sehingga ya proses regulasi itu sangat benar-benar cepat sekali. Tapi tidak semua perusahaan bisa melakukan ini. Dan kita memang ditemukan sama konsultan yang sangat dahsyat, bagaimana perusahaan aman dan sebagainya. Dan kami bersyukur ketemu dengan utusan-utusan Tuhan yang bertemu dengan kami. Seperti itu Pak Jun. Tadi teman-teman udah dengar sendiri ya bahwa ternyata dalam membangun bisnis kita tidak hanya bicara masalah modal yang besar ya kan, tapi juga visi atau niat baik yang luar biasa tentunya akan mendapatkan dukungan dari alam semesta, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ukur ya, karena kalau sudah berkat Tuhan turun maka tidak ada apapun yang bisa menghalangi ya. Dan itu saya yakin sekali, dan teman-teman bisa lihat sendiri dari proses adanya AWM, kemudian perizinannya dan sebagainya, semuanya dimudahkan ya. Bahkan hingga saat ini AWM pertumbuhannya menjadi pertumbuhan satu perusahaan yang merupakan performa terbaik di 2022 ini versi Indonesia Award Magazine. Dan ini sebuah penghargaan tidak sembarangan ya, karena dalam waktu 3 bulan ini AWM sudah menjadi peringkat nomor 1 dengan perusahaan pendatang baru dengan performa terbaik di Indonesia ya. Jadi Anda tidak salah ya sahabat sekalian untuk memilih bergabung dan serius membangun bisnis ini, karena Anda udah dengar tadi bagaimana seorang komisaris kita yang menceritakan mengenai adanya AWM seperti apa. Dan ingat tadi beliau mengatakan jangan trauma ya Pak ya. Nah, itu adalah satu hal yang penting dalam membangun bisnis, tidak pernah trauma. Karena kalau kita semua trauma, maka tidak ada anak kecil yang bisa berjalan. Ya, Anda bayangin aja kalau anak kecil setiap belajar jalan jatuh kemudian trauma, maka semua anak kecil tidak akan bisa berjalan. Atau naik sepeda sekalipun, kalau ada trauma ya nggak akan pernah ada yang bisa naik sepeda. Tapi Anda jangan pernah trauma. Itu pesan daripada Pak Mislan ya. Baik, selanjutnya Pak Mislan, apa nih visi misi AWM ke depannya? Visi misi AWM ini sendiri tentunya ya, kalau dari kami sendiri memang ingin membuat teman-teman yang kemarin jatuh bangkit ya, kemudian ingin menjadi salah satu sistem yang memang diidamkan masyarakat Indonesia. Dan kami ingin juga bagaimana seorang mungkin Iong masih muda yang hari ini masih menjadi mahasiswa. Dan kami mohon doanya, dukungannya dari teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini ya. Kami ingin membuat mereka yang tadinya ibarat kuliah itu masih diberikan sama orang tuanya, dan kami ingin bagaimana ya seorang mahasiswa ini Pak Jun bisa memberikan. Jadi kita balikkan mindsetnya. Kalau selama ini ya orang tua harus mengumpulkan uang untuk bagaimana nanti anaknya kuliah dan sebagainya. Nah, kita mau hire teman-teman yang masih muda ya, tentunya dukungan dari orang tua yang hadir pada malam hari ini. Ya, kami mohon dukungannya teman-teman semuanya. Ayo ya, serahkan mungkin anak muda yang masih belasan atau ya 17 tahun ke atas lah, mungkin bisa diajak partner ya, daripada mereka mohon maaf nakal di luar sana. Tanda kutip nakal ini mungkin diajak nongkrong yang hal-hal yang tidak harus mereka lakukan ya, taunya hanya dunia hiburan. Diajak nongkrong semangat, diajak cerita masa depan ngantuk Nah, kita mau bagaimana mereka ya bisa berpikir ya bagaimana merencanakan masa depan jauh lebih baik. Seperti itu Pak Jun. Luar biasa dahsyat ya sahabat sekalian. Tadi udah dengar sendiri visi misi daripada komisaris kita bersama AWM, dan tentunya mengajak Anda semua
untuk bisa sukses bersama ya. Anda yang tadi kemarin gagal atau Anda yang belum pernah mencicipi yang namanya kesuksesan, Anda bisa menggunakan AWM ini sebagai kendaraan super cepat, kendaraan yang CC-nya dahsyat teman-teman sekalian ya. Kan nanti seperti kata Pak Mislan bahwa kendaraan ini adalah percepatan income. Jadi kalau Anda injek gas sedikit saja karena CC-nya besar, maka hasilnya juga akan sangat cepat ya. Nah, terakhir Pak Mislan ya. Tentunya kita semua sahabat seluruh Indonesia pingin dengar ini apa nasihat atau mungkin strategi Bapak dan pesan mungkin kepada kita semua untuk bisa sukses di AWM, Pak. Boleh silakan Pak. Terakhir ya, Pak. Ya, teman-teman semuanya yang luar biasa ya. Jadi pesan saya ya, Anda hari ini mungkin sebagai pemula, Anda hari ini sudah jadi leader, mungkin Anda merasa Anda sudah hebat luar biasa ya. Pesan saya, teruslah belajar ya, teruslah belajar ya. Di Jakarta nanti kita mengadakan sebuah pertemuan yang sangat luar biasa ya. Saya ucapkan selamat yang teman-teman yang sudah kualifikasi masuk di One Star ya. Anda mendapatkan fasilitas untuk Anda hadir di acara tersebut, belajar dengan mentor-mentor yang kami siapkan. Dan saya mau sampaikan ke teman-teman pelaku network marketing ya, jangan pernah kita merasa hebat. Sekali lagi ya, kalau Anda adalah orang hebat ya, jangan pernah kita merasa hebat ya. Teruslah rendah hati, teruslah berjuang, teruslah ikuti prosesnya ya, bagaimana tim Anda bisa mandiri dan sebagainya ya. Tentunya dari Anda sendiri. Kalau Anda sendiri tidak mau melakukan upgrade diri, berjiwa besar, bagaimana kita lebih mengayomi mereka lagi bisa mandiri ya. Ingat ya, seperti nanti laki-laki panggilan sana sini, habis waktu Anda ya. Pesan saya, jangan pernah trauma yang tadi kita udah bahas, karena trauma tidak bikin kita kaya, trauma juga tidak bikin kita bergengsi ya. Tetapi hilangkan rasa trauma ya. Kita mulai dari sekarang action saja, action terus. Karena guru terbaik kita adalah pengalaman hari-hari kita. Untuk menjadi sempurna tidaklah instan. Ya, betul. Butuh proses. Ya, dari kesalahan diperbaiki, ya salah lagi diperbaiki. Ya mungkin teman-teman dalam forum ini pernah merasa gagal di dunia network marketing jaringan. Udah bertahun-tahun masih pakai motor. Nah, tapi saya pesankan, ingat Bapak Ibu semuanya, ya. Semua orang punya jatah kegagalan. Ya. Ingat, ya. Kita dapat jatah kegagalan. Semuanya sama. Tapi, ya, akan ada waktunya doa kita terjawab ya. Gagal kita, jatuh kita, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, seperti bayi yang disampaikan Pak Jun tadi. Tetapi ingat Bapak Ibu ya, tidak selamanya ya Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Karena Tuhan maha sempurna. Kalau Tuhan maha sempurna, teman-teman percaya bahwa yang kita ini yang diciptakan juga sempurna. Ya, Tuhan nanti mengasih jatahnya sukses kita. Jadi jangan pernah trauma. Terus bangkit. Ya, upgrade diri. Betul. Kalau kita sudah mau belajar terus melakukan upgrade diri, percayalah bahwa sukses sudah ada di depan mata Anda. Wadah AWM. Ya. Mesinnya ya, semua sama. Semua mitra ya mendapatkan mesin, sebuah sistem yang sangat dahsyat sekali yang kami create Bapak Ibu semuanya. Tinggal Anda ya bagaimana memainkan gasnya. Ingat, hari ini sudah ada beberapa yang sudah 3-star bahkan master, bahkan ada beberapa orang yang hari ini sudah menuju master. Tapi intinya ya, tanyakan kepada mentor Anda. Kalau mentor Anda sudah jadi master, ingat bagaimana mereka memainkan gasnya. Betul. Mereka pasti action terus. Betul. Kuncinya action lah terus. Jangan pernah selalu berpikir. Ya. Mungkin Anda sadar ketika Anda mengerjakan dunia jaringan, Anda harus investasi. Investasi apa saja? Ingat Bapak Ibu semuanya, investasi pikiran, investasi perasaan ya, ditolak ya, Anda sudah
berpikir ini bakal closing tapi ditolak. Kemudian Anda investasi materi. Ya, betul. Kemudian Anda bisa saya bilang benar-benar berjuang lah dunia jaringan ini dengan bermacam masalah. Tapi ingat, masalah semuanya pasti punya solusi. Sekali lagi dari saya, apapun masalah dalam kehidupan Anda ya, pada malam hari ini ayo sama-sama kita saling merangkul ya, saling mengawal bagaimana teman-teman bisa mewujudkan impiannya. Insya Allah bersama AWM, dan ada support system yang sudah kita buat dari awal untuk membantu teman-teman dari zero to hero, Pak Jun. Oke, luar biasa, dahsyat ya sahabat sekalian. Anda udah dengar sendiri tadi langsung. Kita langsung mendengar langsung apa daripada saran daripada beliau ya, seorang komisaris kita Bapak Mislan, dan teman-teman sekalian tadi udah dengar bahwa sekarang kami ya AWM sangat serius membangun bisnis ini dengan visi, misi dan juga niat baik yang sangat luar biasa ya. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi ya untuk segera bergabung, dan tentunya setelah bergabung Anda harus serius untuk fokus menjalankan bisnis ini. Segera hubungi ya seluruh leader Anda, pengundang Anda malam hari ini, untuk Anda segera memutuskan untuk bukan sekedar bergabung, tapi memutuskan untuk serius menjalankan bisnis ini. Karena Anda sudah dengar sendiri langsung tadi komisaris kita, Pak Mislan, beliau sangat serius untuk bangun bisnis ini ya. Saya percaya kalau kita bergandengan tangan, Anda percaya dengan diri Anda percaya dengan perusahaan, Anda percaya dengan support system, saya percaya kita semua akan sukses sahabat sekalian ya. Sekian dari kami ya. Terima kasih Pak Mislan malam hari ini ya. Senang sekali jumpa dengan Bapak ya, dan selamat malam buat teman-teman sekalian semuanya. Nanti setelah ini kalau ada yang mau bertanya langsung kepada Pak Mislan, kita masih ada waktu, silakan ya. Tapi yang jelas kita tutup dulu sesi wawancara ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Bye bye. Mantap.